selamat siang pemirsa. Wah, Jasmine ini kalau dilihat ya di belakang kita saat ini tuh gelap banget. Kayaknya ini transisi dari hujan, terus kemudian juga tiba-tiba panas lagi. Iya ya, Lagi Ria. terus suasana Cuaca lagi, ya ginilah, akhir-akhir ini labil ya, Ria. Betul sekali. Dan takutnya dengan cuaca labil ini juga imun kita, masyarakat nih menurun. Itu dia. Aku juga Heeh. sebenarnya sudah merasakan kayak agak sedikit flu. Gitu loh. Nah. Kamu gimana? Apalagi nih, Re, akhir-akhir ini di masyarakatnya ditemukan satu penyakit bernama super flu. Rehana udah dengar belum? Aku belum tahu malah. Nah. Bedanya sama flu biasa tuh kayak gimana? Itu yang nanti kita akan dalami ya. Apa sih perbedaan antara super flu ini jika dibandingkan dengan flu musiman biasa dan gejala-gejalanya seperti apa? Apakah lebih berbahaya dibandingkan dengan flu yang biasa? Nanti kita akan dalami hal itu, Rehana, dan kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama di mana upaya penjamretan ponsel terhadap seorang siswi sekolah menengah pertama di permukiman warga ini terjadi di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur dan digagalkan setelah korban melakukan perlawanan. Korban yang diketahui merupakan seorang pelajar perempuan SMP saat itu tengah bersiap berangkat sekolah sambil mengeluarkan sepeda motor dan bermain ponsel. Selang beberapa lama, dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan korban. Korban yang merasa curiga sempat memperhatikan gerak-gerik pelaku melalui spion motornya saat menghampiri korban, namun secara refleks korban melakukan perlawanan dengan menendang pelaku hingga terjatuh dari motor. Akibat tendangan tersebut, ponsel korban terlepas dari tangan pelaku dan dilempar ke jalan. Korban kemudian segera mengambil kembali ponselnya, sementara pelaku yang terjatuh langsung bangun dan melarikan diri, mengejar rekannya yang sudah menunggu di atas motor. Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading pemirsa berhasil untuk menangkap seorang pelaku penjamretan yang menyasar tas seorang wanita hingga terseret di area Ruko Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Pelaku merupakan residivis yang baru saja keluar dari lapas Cipinang 1 bulan yang lalu. Wih, mana banyak tadi? Wih, udah habis tadi. Hah? Udah habis. Pelaku dari aksi penjamretan terhadap seorang wanita di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara akhirnya berhasil dibekuk polisi. MD, 22 tahun, ditangkap pihak kepolisian unit Reskrim Polsek Kelapa Gading di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kandang, Kelapa Gading, Jakarta Utara saat sedang berpesta sabu pada Selasa kemarin. Diketahui pelaku MD merupakan eksekutor yang merampas tas milik korban hingga korban terseret sejauh 3 meter. Sementara ponsel milik korban dijual oleh pelaku senilai 2 juta rupiah dan digunakan untuk membeli narkotika. MD juga ternyata merupakan residivis yang baru saja keluar dari lapas Cipinang 1 bulan yang lalu. Pelaku kerap melakukan aksi penjamretan di wilayah Kelapa Gading dengan menyasar korban seorang wanita yang sedang lengah. Korban terseret 3 meter, terjatuh ke aspal dan tersangka melarikan diri, 2 orang tersangka. Dan alhamdulillah wa syukurillah dari unit Reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan eksekutor utama yaitu tersangka MD, laki-laki 20 tahun, peran dengan eksekutor merampas tas milik korban dengan tangan kiri. Untuk tersangka karena mencoba untuk melawan petugas, kami melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Jadi kami himbau untuk tersangka lainnya masih dalam pengejaran agar segera menyerahkan diri. Setelah MD, kini polisi tengah memburu rekannya yakni inisial R yang ditetapkan sebagai DPO. Sementara MD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 479 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, seorang emak-emak di kota Bekasi, Jawa Barat ini berhasil mengagalkan aksi pencurian tabung gas 3 kg di tokonya.
Peristiwa yang terjadi di perumahan Pondok Timur Indah 2, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi beberapa hari lalu ini viral di media sosial. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang pada bagian jari kaki usai terkena tabung gas yang dilempar pelaku. Saat ini kondisinya berangsur membaik usai menjalani operasi di rumah sakit. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, milik toko kini menyimpan tabung gas di dalam tokonya. Pasca kejadian, korban bersama dengan anaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang. Dengan bekal hasil rekaman CCTV, pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat belajar dan juga berekspresi, pemirsa kini menyimpan ancaman serius, terutama bagi anak-anak. Data terbaru mengungkap sedikitnya 70 anak di Indonesia terpapar paham ekstremisme dan konten kekerasan melalui platform digital. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berekspresi kini menyimpan ancaman serius, terutama bagi anak-anak. Data terbaru mengungkap sedikitnya 70 anak di Indonesia terpapar paham ekstremisme dan konten kekerasan melalui platform digital. Paparan ini tak selalu datang secara terang-terangan. Ia hadir lewat potongan video, permainan daring, grup percakapan tertutup, hingga narasi kebencian yang dibungkus sebagai hiburan atau ideologi heroik. Tanpa disadari, anak-anak perlahan diseret masuk ke dunia kekerasan, intoleransi, dan pola pikir radikal. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap narasi kekerasan dan intoleransi. Minimnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta masifnya konten berbahaya memperbesar risiko tersebut. Lantas seberapa serius ancaman ekstremisme digital bagi anak-anak? Dan apa langkah konkret yang harus dilakukan negara, platform digital, serta orang tua untuk melindungi generasi muda? Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kota Yogyakarta, di mana Polresta Yogyakarta ini menggerebek markas love scamming bermodus konten pornografi jaringan internasional. Puluhan orang ditangkap dan juga berikut ratusan alat scamming seperti laptop dan ponsel. Dan inilah dia pemirsa detik-detik saat petugas Polresta Yogyakarta menggerebek markas love scamming di Jalan Gito Gati, Ngalik, Sleman pada Senin sore kemarin. Petugas mendatangi ruko 2 lantai yang dijadikan markas love scamming dengan modus konten pornografi. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 64 orang di dalam ruko yang berperan sebagai admin. Mereka adalah karyawan yang masuk shift siang dari total karyawan sekitar 200 orang. Polisi juga menyita ratusan HP dan laptop, CCTV, serta perangkat internet sebagai barang bukti. Modus yang digunakan adalah menjual konten porno yang dibungkus dengan aplikasi kencan online. Menurut keterangan Ketua RW setempat, ruko ini disewa sejak setahun lalu dengan izin usaha mikro. Kawanan geng motor pemirsa menyerang toko kelontong yang berada di Takalar, Sulawesi Selatan. Aksi kawanan tersebut terekam kamera pengawas dan akibat tindak mereka, 2 orang korban terluka terkena sabetan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi penyerangan yang dilakukan oleh kawanan geng motor bersenjata tajam di salah satu toko kelontong di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kawanan ini tiba-tiba menyerang sejumlah remaja yang sedang duduk-duduk di depan toko dan melakukan perusakan.
Usai aksi kawanan ini pada 22 Desember 2025 lalu, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku menyerang dan menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan penyerangan karena dendam, namun salah sasaran. Pemirsa, sebuah minimarket yang berlokasi tepatnya di Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, ini menjadi korban aksi pencurian. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku masuk ke dalam area gudang dengan cara menjebol tembok bagian belakang bangunan menggunakan peralatan keras. Pelaku kemudian masuk dan menguras sejumlah barang berharga terutama rokok dan barang dagangan lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Akibat insiden ini, pihak pengelola toko memperkirakan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Ironisnya, kejadian pembobolan ini bukan yang pertama kali terjadi. Berdasarkan catatan pihak toko, ini merupakan kali kedua minimarket tersebut disatroni maling dengan pola yang hampir serupa. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan intensif jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo. Kepolisian menghimbau kepada para pelaku usaha untuk meningkatkan keamanan ekstra, terutama pada jam-jam rawan dini hari. Terobsesi menjadi seorang pramugari, pemirsa, seorang wanita ini menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang ke Jakarta. Namun di dalam kabin pesawat, para kru dan pramugari curiga karena tidak kenal dengan KN. Sehingga diinterogasi selama dalam perjalanan menuju Jakarta. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, wanita cantik asal Palembang ini diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan sementara, KN, pramugari gadungan, sudah mendaftar jadi pramugari namun tertipu. Kerugian mencapai 30 juta rupiah, sehingga untuk menutupi malu mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Pemirsa, pramugari gadungan yang sempat menghebohkan jagat media sosial, ini akhirnya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada pihak maskapai penerbangan dan juga masyarakat luas. Perempuan bernama Nisha yang sebelumnya viral karena menyamar sebagai awak kabin menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video singkat yang beredar di berbagai media sosial. Dalam video tersebut, Nisha tampak masih menggunakan atribut menyerupai seragam pramugari sebuah maskapai penerbangan. Ia juga menyampaikan penyesalan atas tindakan yang telah menimbulkan kegaduhan. Permohonan maaf tersebut disampaikan secara khusus kepada maskapai penerbangan yang ikut terseret atas akibat aksi penyamarannya. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.
Pemirsa, warga Gunung Kidul, Yogyakarta terpaksa menelan kekecewaan karena ini diketahui pemirsa dijanjikan bantuan pembangunan masjid hingga miliaran rupiah, padahal bangunan lama Masjid Al-Huda terlanjur dibongkar rata dengan tanah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Seperti biasa di segmen ini kami akan hadirkan sejumlah informasi viral pemirsa, di mana yang pertama adalah tawuran pelajar. Ini terjadi di ruas Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan, sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam rekaman video amatir warga, nampak puluhan pelajar tengah saling serang menggunakan senjata tajam, melukai lawannya dengan membawa sepeda motor. Tawuran yang terjadi di saat jam pulang kerja ini membuat arus lalu lintas terhenti dan menimbulkan kemacetan. Aksinya cukup meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas, sehingga diharapkan polisi bisa membuat patroli pada daerah tersebut. Seorang oknum anggota TNI Kodim Rote NTT Pelda Christian Namo yang tak lain ayah dari almarhum Prada Luki terlibat keributan dengan petugas saat hendak dijemput di Pelabuhan Tenau, Kupang. Aksi tersebut juga ini viral setelah yang bersangkutan menolak penjemputan. Tapi kan surat belum kasih tunjuk di saya. Kericuhan dipicu dari sikap Pelda Christian Namo yang tidak terima dirinya ditangkap secara paksa dan tanpa alasan yang jelas, serta tidak disertai surat tugas dan surat penangkapan. Bahkan dengan nekat, Pelda Christian Namo melepas seragam TNI yang dikenakan sebagai bentuk protes atas tindakan semena-mena yang dialaminya. Melalui kuasa hukumnya, Kosmas Jo Oko mempertanyakan alasan hukum yang jelas terkait penangkapan ini. Pihak Korem 161 Wirasakti dan pihak Denpom 91 Kupang belum memberikan keterangan terkait upaya penangkapan Pelda Christian Namo yang viral di media sosial. Jangan paksa saya. Sande, bekas tunjuk surat ke saya. Apa? Ada surat kasih. Betul lepas baju. Betul pakai kolor. Tenang bang, tenang bang, tenang baju. Abang, kita ikuti prosedur bang. Kita ikuti prosedur. Jangan. Berikutnya pemirsa, ada rekaman video burung atau lebih tepatnya burung kasuari yang diambil oleh operator alat berat di kawasan proyek Papua mendadak menjadi perhatian publik. Tampak dalam video pemirsa seekor burung kasuari berjalan di antara hutan yang telah ditebang. Kasuari ini merupakan spesies kunci yang berperan penting dalam penyebaran biji dan juga regenerasi hutan. Masuknya aktivitas alat berat ke wilayah kasuari berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempersempit ruang hidup satwa tersebut. Video ini tak hanya memperlihatkan satwa liar yang melintas, tapi juga menyingkap perubahan yang terjadi di hutan hujan tropis. Pemirsa, viral di media sosial ini di mana ada video yang menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang tertangkap basah saat melawan arus. Kenapa Pak? Nak beli kembang? Nak beli kembang ini. Setelah tertangkap basah, pria tersebut pun langsung berhenti di depan penjual tanaman untuk berpura-pura mencari sebuah tanaman demi menghindari tilang. Namun, aksi tersebut tetap terpantau petugas yang berada di lokasi, sehingga pria tersebut terpaksa membeli sebuah tanaman. Peristiwa ini menuai beragam tanggapan dari warganet. Hal ini juga dianggap menjadi rezeki untuk si penjual tanaman. Ya masih kau ngeyel kau ini. Ku tungguin apa apa? Biar Pak De ini beli kembang. Rezeki dia yo. Pilihlah Pak De. Kasih yang paling mahal Pak De. Nah, ku tungguin ya.
Nah, aja lah. Nah, putar balik kau, jangan melawan arus. Ya sudah, aja lah. Bumi banyak yang ngerti sudah. Tak perlu kau banyak alasan lagi aja lah. Ya sudah, putar aja lah. Ya, jangan diulangi lagi ya. Ya. Pade, aja Pade ya. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta terpaksa menelan kekecewaan karena dijanjikan bantuan pembangunan masjid hingga miliaran rupiah. Bangunan lama Masjid Al-Huda terlanjur dibongkar rata dengan tanah, namun bantuan tak terwujud hingga viral di media sosial. Peristiwa ini bermula pada akhir 2025 saat warga Dusun Gari berniat membangun Masjid Al-Huda setelah mendapat janji dari seorang oknum warga setempat yang mengaku mampu menghadirkan donatur besar untuk pembangunan masjid. Bahkan peluang bantuan ini diklaim mencapai 99% dengan syarat masjid lama harus dibongkar total. Karena yakin bantuan akan cair, warga dan takmir kemudian membentuk panitia pembangunan masjid dan menyusun rencana anggaran biaya yang totalnya mencapai 1,8 miliar. Setelah pembongkaran, tak ada dana yang masuk untuk pembangunan Masjid Al-Huda. Seiring berjalannya waktu, fakta mengejutkan terungkap. Nama sebuah yayasan serta salah satu anggota Polda DIY diduga telah dicatut sebagai calon donatur. Meski warga terpaksa menerima kenyataan pahit ini, namun warga tetap semangat berniat membangun kembali masjidnya dengan bergotong royong mencari bantuan dari berbagai pihak termasuk iuran dari warga sendiri. Pemirsa, Masjid Al-Huda di Gari Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dibongkar karena ada donatur yang menjanjikan bantuan pembangunan masjid senilai 1,8 miliar rupiah. Namun warga harus menelan kekecewaan karena diketahui pemirsa setelah pembongkaran tidak ada dana yang masuk untuk pembangunan Masjid Al-Huda. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi kasus, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Pembangunan Masjid Al-Huda, Bapak Budi Antoro. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Baik, Pak, ini kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Mungkin bisa dijelaskan sebetulnya, Pak, bagaimana kronologi atau awal mula warga ini kemudian mendapatkan janji ada donatur untuk pembangunan masjid di sana, Pak? Oke, terima kasih. Kami jelaskan sedikit terkait dengan kejadian pembongkaran masjid kami, Masjid Al-Huda Gari. Bahwasanya pada akhir November, di minggu terakhir, kita mendapatkan tamu, 2 orang tamu, yang satu dari warga kita dan yang satu dari warga Ngawen. Bahwasanya beliau menyampaikan bahwa akan membangun Masjid Al-Huda Gari, itu 99% dengan syarat bahwa masjid itu harus dirobohkan seperti itu. Kemudian berjalan waktu, masjid pun sesuai syarat yang harus kita penuhi, baik syarat administrasi maupun syarat pembongkaran sudah kami lakukan. Dan akhirnya berjalannya waktu, kita kumpulkan RAB, kemudian rencana pembangunan dan sebagainya. Namun hingga di pertengahan Desember pun belum tidak ada kejelasan. Dan hingga akhir Desember kita tanyakan terus, dan akhirnya kami pun harus berklarifikasi kepada calon yayasan yang akan rencananya membantu pembangunan masjid kami. Dan pada akhirnya yayasan tersebut menginformasikan bahwa yayasan tidak mengsisi terkait dengan pembangunan masjid kami. Dan kami simpulkan bahwasanya
apa yang disampaikan oleh dua oknum tersebut belum komunikasi dengan yayasan terkait dengan AC dan tidaknya terkait donasi donatur yang akan digunakan untuk pembangunan masjid kami. Sehingga sifatnya itu belum keterangan dari yayasan ataupun dari salah satu anggota polisi yang akan memberikan bantuan terhadap masjid kami. Dari itu baru asumsi, prediksi kami itu adalah baru asumsi dari kedua orang oknum tersebut yang menjanjikan bahwasanya sudah ada dana dan anggaran untuk masjid kami. Namun setelah kami klarifikasi kepada kedua belah pihak bahwasanya itu belum ada kepastian, baru dalam musyawarah di yayasan mereka, dan di akhirnya beliau pun menghubungi kami dan menyatakan bahwa yayasan tersebut belum meng-ACC untuk anggaran kebutuhan pembangunan masjid kami. Seperti itu singkatnya. Terima kasih. Ya Pak, lalu apakah panitia ini sudah melaporkan ataupun berencana melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian? Kami sesuai kesepakatan panitia dan warga, kami tidak akan melaporkan kasus ini. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kami, kemudian pembelajaran bagi kami dan pembelajaran kepada semuanya saja. Dan mudah-mudahan hikmah yang baik bagi kami sehingga pembangunan ini pun tetap berlanjut kami laksanakan demi terwujudnya kembali masjid kami untuk berdiri dan bisa kita gunakan untuk ibadah di setiap harinya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Oke, baik Pak. Tapi kan masjid ini juga kemudian sudah terlanjur untuk dibongkar ya. Nah, apa langkah panitia pembangunan selanjutnya, Pak? Kami panitia juga bergerak untuk mencari donasi dan donatur, karena kami itu sudah berencana pembangunan masjid ini akan kami laksanakan setelah Lebaran. Namun karena adanya iming-iming dari dua oknum ini sehingga kami percepat. Dan kami pun mendapatkan donasi dari berbagai pihak, baik itu personal maupun instansi yang sifatnya tidak mengikat, sehingga kami akan lanjut pembangunan ini. Dan pembangunan ini sudah kami mulai pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dan ini masih berjalan. Kemudian alhamdulillah tanggal 6 Januari kita akan rapat panitia dan bersama COPT Pratama Lestari, beliau Ibu Muji Lestari dan Bapak Rejo Rianto yang nanti akan menjadi donatur, penyandang donatur kami untuk menyelesaikan pembangunan masjid kami. Namun beliau juga menyampaikan bahwasanya beliau tidak menutup untuk kepada siapapun, kepada umat muslim yang ingin beramal untuk tetap menyumbangkan donasinya kepada Masjid Al-Huda-Ngari. Dengan syarat bahwa kita tidak menerima donasi yang bersyarat, seperti mungkin harus memasang prasasti dan lainnya, seperti itu. Ya Pak Budi, lalu bagaimana kemarin warga ini mengekspresikan kekecewaannya ketika mengetahui bahwa masjid ini harus dibongkar? Ya, banyak hal dari warga, ada yang kebetulan mereka kecewa dengan apa yang dijanjikan oknum ini sehingga tidak jadi kenyataan. Kita sudah berjuang bulan untuk mempertahankan ini segera terwujud. Berbagai hal yang harus kami lakukan, baik persiapan untuk RAB, persiapan desain, struktur dan infrastruktur dan juga strukturalnya, namun juga tidak terjadi kenyataan. Banyak warga yang kecewa, namun insya Allah kami sebagai dikuatkan dan kami percaya di depan kami menenangkan, tidak ada warga tidak bertindak anarkis dan tidak bertindak secara hukum. Kemudian namun sepakat ketika ini akan lanjut ke ranah hukum, maka bukan kami yang mengajukan peristiwa ini ke ranah hukum. Mungkin dari kedua belah pihak yang mungkin merasa namanya dicatut atau mungkin namanya merasa dicemarkan seperti itu. Ya memang warga kami sangat kecewa dengan peristiwa ini. Namun kami pada waktu kita memutuskan masjid ini dibongkar, karena kita sudah kesepakatan bersama sehingga apapun yang terjadi akan kita tanggung bersama sehingga masjid ini
insya Allah akan berdiri lebih baik lagi dan lebih megah lagi. Baik. Akan menjadi Pak Budi. ikon di paduan kami di wilayah ini, dan nantinya masjid ini bisa makmur dan tentunya akan membawa kebaikan di masyarakat kami. Baik, tentunya kami juga doakan apa yang terbaik untuk masyarakat yang ada di sana dan semoga kasus ini juga segera menemui titik terang. Terima kasih Pak Budi, selamat kembali beraktivitas. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan hingga kini belum ada temuan kasus kematian akibat superflu. Seperti Darmais itu 23. Indonesia mengidentifikasi sebanyak 62 kasus influenza H3N2 atau superflu hingga akhir Desember 2025. Pembangunan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut superflu bukan virus baru seperti COVID-19. Superflu merupakan varian baru dari virus influenza A yang sudah puluhan tahun dikenal di dunia medis dan merupakan varian K dari virus H3N2. Karena bukan virus baru, imunitas masyarakat sudah cukup mengenal karakter virus tersebut. Ini sebenarnya influenza yang sudah lama ada virusnya, beda dengan COVID. COVID kan virus baru, jadi daya tahan tubuh kita belum ada karena nggak kenal. Kalau superflu itu sebenarnya influenza A istilahnya. Ini udah ada puluhan tahun. Nama virusnya H3N2 itu udah ada puluhan tahun. Cuma ini varian. Ya pemirsa, kasus infeksi superflu hingga kini saat ini sudah tersebar di 8 provinsi dan berikut kami hadirkan data selengkapnya. Ya pemirsa, ini adalah persebarannya di wilayah Indonesia, di mana tercatat 62 kasus infeksi virus influenza A atau H3N2 subclade K atau superflu. Dan saat ini superflu tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan mayoritas kasus ini dilaporkan terjadi pada perempuan dan juga kelompok usia anak. Pemirsa, belakangan ini masyarakat diresahkan dengan munculnya superflu yang disebut-sebut ini lebih bahaya dari flu biasa. Lalu sebenarnya apa itu superflu dan seberapa besar ancamannya bagi masyarakat? Kita sudah bergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Widiawati. Halo, selamat siang Bu Widya. Selamat siang Mbak, salam sehat. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Semoga semua sehat ya Mbak ya. Amin. Ibu, ini yang mungkin masyarakat awam belum ketahui ya, termasuk saya sebenarnya. Apa sih sebenarnya perbedaan superflu ini jika dibandingkan dengan flu musiman biasa, dan virus penyebabnya ini apa Ibu? Apakah ini ada mutasi baru atau seperti apa? Iya, sebetulnya penyakit saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan itu sudah lama ya Mbak, sudah lama sekali. Hanya pada setiap tahun itu ada varian baru. Nah, kalau superflu ini atau influenza yang lainnya itu terjadinya pada pola-pola musiman tertentu. Maksudnya pola musiman tertentu itu gini. Jadi influenza itu kita pelajari kayak kemarin 2025, terus sebelumnya lagi 2024. Pada akhir tahun, contohnya yang bulannya ber tuh, Oktober, November, Desember, itu pasti ada peningkatan orang terkena dengan influenza. Karena apa? Apakah itu faktor cuaca juga? Iya, ya, jadi yang pertama karena kalau di kita adalah cuaca musim hujan. Kalau di luar negeri itu dia salju. Di musim dingin. Musim dingin. Nah itu kan pasti kan orang yang tadinya tropis, kemudian kena hujan atau musim dingin, pasti kalau jaga badannya tidak betul maka dia akan terkena influenza. Nah yang A H3N2 subclade K ini memang teridentifikasi dia tidak akan membangkitkan keparahan. Misalnya keparahan itu adalah
menjadi lebih jatuh, harus dirawat di rumah sakit, kemudian menjadi kematian, tidak. Jadi ini adalah memang jenis varian baru yang timbul pada pola musiman tertentu tadi, musim hujan sama musim dingin. Sampai sejauh ini semua pasien yang terkena itu sudah sembuh. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada 62 orang. Iya, benar 62 orang ini 3/4-nya bahkan semuanya sudah sembuh. Karena ini terjadi antara September-Oktober 2025. Oke, jadi belum ada kasus baru untuk di bulan Januari ini ya Ibu? Ya ada, tapi kan itu kan kalau untuk sampai ke subclade K itu perlu ada pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu kan 1, 2, 3, 4 sampai ke akhirnya harus pakai genome sequencing itu. Nah itu tidak mudah karena mungkin juga harus dalam satu putaran itu berapa yang diperiksa dan mahal, kemudian itu adalah tahapan yang terakhir untuk menentukan dia adalah virus subclade K. Ada 4 tahap untuk menentukan ada beberapa tahap ya, jadi masyarakat ini dikonfirmasi, iya seseorang betul, dikonfirmasi iya betul, mengidap superflu. betul. Tapi intinya adalah virus influenza yang ini tidak berat, ringan, tetapi bisa tidak memperparah dan bisa sembuh sendiri. Asalkan itu tadi ada beberapa memang yang selalu kita himbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuhnya lebih baik dan lebih baik lagi. Nah itu imbauan kepada masyarakat Ibu, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat saat ini? Apakah ada protokol kesehatan tertentu contohnya yang harus diterapkan untuk menghindari ataupun mencegah terjangkit superflu? Iya, kembali lagi kenapa kalau setiap ada kasus influenza tanda kutip masyarakatnya panik. Kita tahu bahwa kita ngalamin beberapa tahun yang lalu namanya COVID. Itu nggak bisa dihindari, itu Mbak. pandemi yang sampai beberapa tahun ya Ibu. Betul. Ya. Dan itu kita juga nggak manusiawi ya Mbak, kalau ada gitu kan pasti panik. Nah tapi nggak boleh panik, tetap harus waspada. Imbauan yang kita berikan kepada masyarakat selalu, kembali lagi satu pelajaran COVID yang dapat kita ambil adalah protokol kesehatan. Kalau misalnya badannya nggak enak, kalau orang Jawa bilang meriang gitu ya, nggak enak, tinggallah di rumah gitu ya, istirahat, kemudian minum vitamin, makan makanan gizi seimbang. Tapi kalau harus keluar rumah karena suatu pertemuan penting dan nggak boleh lagi dihindari, kita harus keluar, boleh monggo, tapi pakailah masker. Terus pakai masker, terus hindari kerumunan. Kemudian jangan lupa, kita nggak bisa setiap saat ada tempat cuci tangan kan, jadi bawa hand sanitizer. Kemudian kita juga mesti belajar namanya etika kembali batuk. lagi seperti beberapa tahun lalu ya Ibu ya. Tapi jangan jadi panik. Jangan jadi panik. Tapi itu jalanin aja karena memang sebetulnya ada pelajaran tertentu dari situasi COVID itu yang bikin kita rajin cuci tangan, kita pakai masker. Belakangan ini sebetulnya masih banyak loh orang pakai masker, apalagi di angkutan umum. Itu adalah habit-habit baik yang baik, betul. Bisa tetap kita terapkan hingga saat ini ya Ibu baik ya. banget. Terus kemudian jangan lupa juga olahraga 30 menit sehari, 5 hari dalam 1 minggu. Makan makanan gizi seimbang. Lebih sehat. Bahagia Mbak. Jangan lupa happy, itu terutama itu sih Bu. Betul, jangan happy. lupa bahagia. Betul, jangan lupa bahagia karena mental itu kan mempengaruhi sekali gitu. Betul. Ya Bu Widya, ini kan apakah sebenarnya superflu ini ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan untuk terkena superflu? Contohnya anak-anak ataupun lansia yang mungkin lebih harus diperhatikan. Iya betul, influenza itu semua orang bisa kena, tetapi akan lebih sedikit lebih parah pada kelompok-kelompok rentan, misalnya balita, kemudian orang dengan komorbid, penyakit penyerta, kemudian lansia gitu. Kalau balita proses perkembangannya karena daya imunitasnya belum berkembang maksimal. Kalau orang tua karena sudah menurun imunnya, itu yang harus dijaga betul, sama orang yang dengan penyakit penyerta, kita bilangnya komorbid. Ya. Itu jadi harus dijaga betul. Punya penyakit sebelumnya, begitu ya, akan lebih rentan untuk terkena superflu ini. Jadi mereka harus betul-betul menjaga diri mereka, tahulah kembali lagi protokol kesehatan. Tapi jangan jadi, aduh nanti ada ini, ada yang jangan, enggak. Dokter Widya tadi kan juga sebutkan bahwa masyarakat mungkin saat ini trauma begitu ya, karena adanya COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Lalu mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini adalah karena pada saat itu COVID-19 ini penyebarannya begitu cepat. Penularannya begitu cepat. Bagaimana dengan superflu ini sendiri Ibu? Apakah penularan juga secepat COVID-19? Influenza itu, virus influenza cepat juga. Tetapi kan kita tadi, saya katakan bahwa ini ringan gitu. Ini ringan, tidak memperparah. Jadi ya udah kalau begitu kena, kembalilah kepada protokol kesehatan. Kembalilah pada disiplin diri sendiri. Dan bisa sembuh sendiri kok. Nanti kalau misalnya lebih parah, konsultasi sama dokter di fasilitas kesehatan. Gitu aja.
Tadi juga data juga sudah menunjukkan Ibu bahwa tidak ada sejauh ini ya kasus kematian yang disebabkan oleh superflu. Betul. Apakah tapi itu memungkinkan Ibu bahwa superflu ini ketika menjadi parah juga bisa menyebabkan kematian? Sampai data itu belum ada, ya jangan sampai. Jangan sampai ya. Lalu untuk langkah yang diambil oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri seperti apa Ibu untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus superflu? Langkah satu, kita tetap edukasi, tadi saya bilang imbauan tetap dilakukan, surveillance tetap jalan, surveillance itu 24 jam jalan untuk memantau sampai sejauh mana perkembangan, ya kita bekerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan, kalau ada apa-apa langsung saja kemana? Ke fasilitas kesehatan dan semuanya akan tertangani insya Allah. Jadi tidak berhenti, kita semua tidak berhenti, edukasi berjalan terus, gitu. Tidak ya gimana masyarakat mau menerima atau tidak, tapi kita terus, namanya kan pembelajaran ya, namanya kita merubah perilaku yang tadinya nggak gini, yang tadinya A menjadi B, dan kalau bisa contoh yang paling gampang tadi itu pakai masker dan cuci tangan. Bagaimana dengan penanganan rumah sakit di Indonesia, Ibu? Jika nanti terjadi lonjakan yang kita khawatirkan ya jangan sampai begitu, lalu mungkin nanti akan ada pasien-pasien rawat inap, apakah rumah sakit Indonesia ini sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut? Sudah, insya Allah kami sudah selalu menyiapkan fasilitas kesehatan dengan segala kemungkinannya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan enggak ya Mbak. Siap. Dan langkah apa sih Bu yang sejauh ini sudah diambil oleh Kementerian Kesehatan begitu ya untuk tentunya mencegah agar superflu ini tidak menyebar begitu kan di Indonesia ini, kan sudah ada di beberapa provinsi begitu, jangan sampai menyebar di seluruh Indonesia. Langkahnya tadi kita selalu menghimbau untuk disiplin diri sendiri. Jadi karena dari jenis virusnya saja alhamdulillah ringan. Nah, bukan mumpung ya, tapi dalam keadaan ringan ini baiknya kita terus menjaga diri untuk diri kita sehat. Fasilitas kesehatan selalu Mbak kita siapkan, baik itu dari garda terdepan puskesmas sampai ke rumah sakit gitu. Jadi mudah-mudahan yang terkait dengan kesehatan kami mempersiapkannya dengan baik, jangan sampai ada lonjakan, atau kalau ada lonjakan pasiennya juga tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana juga terus kita tambah, kita perbarui, kita edukasi, kita gencarkan, dan kita rangkul masyarakat untuk yuk bareng-bareng kita lakukan perilaku bersih dan sehat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu, apakah ada provinsi-provinsi tertentu di Indonesia yang mana penyebaran superflu ini dianggap lebih cepat jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, dan apa itu penyebabnya, Ibu? Yang kemarin Jawa Timur ya, tapi sudah tertangani dengan baik kok. Sampai sejauh ini tidak ada penyebaran yang terlalu tinggi. Oke, mungkin terakhir pesan untuk masyarakat, Ibu, himbauan begitu, seperti penerapan protokol kesehatan agar tentunya kita harapkan bahwa superflu ini tidak menyebar di Indonesia. Ya, jadi intinya adalah jangan panik, tetap waspada, terutama untuk yang kelompok rentan, jagalah diri dan disiplin. Tadi ada protokol kesehatan, pakai masker, kemudian kalau sakit tinggallah di rumah, kemudian kalau agak lebih parah lagi konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat tambahan sesuai dengan instruksi dokter, lalu perilaku hidup bersih dan sehat, gizi seimbang, kemudian olahraga 30 menit, dan bahagia. Dan bahagia. Pertanyaan terakhir Ibu, sekarang ada 62 kasus di Indonesia yang terkait superflu ini. Apakah 62 kasus ini sudah dianggap angka yang mengkhawatirkan atau masih normal, masyarakat jangan sampai panik, atau seperti apa Ibu? 62 kasus ini sudah termasuk dalam saringan genome sequencing dan ini sudah sembuh. Jadi mudah-mudahan tidak akan ada lonjakan, tidak akan ada apa-apa. Jadi jagalah diri kita. Baik, jagalah diri kita dan jangan lupa bahagia ya Dr. Gigi Widiawati. Terima kasih banyak waktu dan informasinya. Ini masyarakat juga semakin teredukasi, mengerti superflu itu seperti apa. Walaupun namanya super, tapi tidak perlu khawatir ya Ibu ya. Tapi salut kok, masyarakat masih pakai masker, masih apa, itu hebat loh. Itu hebat, perlu diapresiasi. Betul. Terima kasih Dr. Gigi Widiawati. Sama-sama, terima kasih Mbak. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo, Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir diketahui ini mengakibatkan tanah longsor di area salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Kokam. Pergerakan tanah yang dipicu hujan deras membuat bangunan gedung SD Negeri Kokam terancam roboh akibat talut ambles. Ruang kelas hingga ruang guru tidak lagi aman untuk digunakan sehingga terpaksa dikosongkan.
Dan guna menghindari risiko jatuhnya korban akibat potensi longsor susulan, pihak sekolah bersama BPBD setempat memutuskan untuk memindahkan seluruh aktivitas belajar ke tenda darurat yang didirikan di halaman sekolah. Hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu koordinasi dari Dinas Pendidikan dan BPBD Kulon Progo terkait langkah renovasi atau relokasi gedung. Pihak sekolah berharap pemerintah segera memberikan solusi permanen agar hak belajar siswa tidak terganggu lebih lama. Akibat diguyur hujan lebat, Sungai Damar Baru Bener Meriah ini kembali meluap. Air deras yang membawa lumpur dan kayu gelondongan membuat warga ini menjadi panik. Hujan deras terjadi selama 3 jam membuat Sungai Damar Baru mengalir deras, membawa material lumpur dan kayu gelondongan. Kondisi ini sempat membuat warga panik sehingga harus mengungsi. Warga juga dilarang untuk berada di atas jembatan karena banyak kayu gelondongan yang dibawa arus sehingga dikhawatirkan akan merobohkan jembatan. Dengan kondisi cuaca yang belum menentu, warga diminta untuk lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas di arena rawan longsor seperti tepi sungai dan bukit. Pemirsa, untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah, warga secara swadaya membangun jembatan darurat sepanjang 30 meter di Kecamatan Linge. Warga dari Kecamatan Jagong Jeget membawa berbagai kebutuhan seperti papan dan drum sebagai alat untuk membuat jembatan darurat di Desa Kutereje. Pembangunan jembatan darurat secara swadaya ini mampu membebaskan 5 desa dari terisolir. Selain membangun jembatan, warga juga memberikan bantuan sembako dan peralatan sekolah untuk warga dan juga anak sekolah di 5 desa di Kecamatan Linge. Selain itu, pemirsa, TNI Angkatan Darat ini kembali menunjukkan komitmennya untuk membantu masyarakat dengan mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tabiang, Aceh. Melalui Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, prajurit TNI AD melaksanakan pembersihan Madrasah Sanawiyah MTSS Darul Ulum di Jalan Cut Nyadin, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kuala Simpang, agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan. Dengan menggunakan peralatan sederhana, pembersihan dilakukan menyeluruh, mulai dari ruang kelas, halaman sekolah, hingga membuka saluran air yang tersumbat agar lingkungan sekolah kembali layak digunakan. Sekolah tersebut menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang. Sebelumnya, lumpur tebal bercampur sampah sempat menutupi ruang kelas, halaman, serta saluran drainase sehingga menghambat proses pendidikan dan membutuhkan penanganan cepat. Pasca banjir bandang susulan yang terjadi, pemirsa, di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang menghantam permukiman di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Koto Eksing Karak, pada sepekan lalu ini petugas mulai melakukan pengejaran normalisasi. Ya, ini seperti pengerukan dan juga pemasangan kawat bronjong. Meluapnya Sungai Batang Saniang Baka karena banjir bandang susulan menyebabkan tergerusnya tebing sungai, merobohkan madrasah, menutup jalan provinsi dan merendam persawahan hingga perumahan warga. Saat ini petugas dari Balai Wilayah Sungai Sumatera Padang sedang mempercepat perbaikan sungai tersebut. Meski sebelumnya telah dikeruk, namun karena banjir bandang susulan kembali membawa material pasir dan juga batu serta lumpur.
hingga terpaksa untuk harus dikeruk lagi. Warga saat ini merasa cemas dan trauma terhadap banjir bandang yang beberapa kali terjadi. Pemirsa, jalan akses utama warga Kampung Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat hingga hari ini masih rusak total. Jalan sepanjang hampir 100 meter yang menjadi akses utama warga di RT 03 RW 03 Batu Buswa belum bisa diperbaiki. Kondisi ini membuat warga harus naik turun bukit dan berjalan kaki sejauh 3 km untuk bisa masuk dari kampung mereka. Petugas sedang mencari jalan pintas agar alat berat bisa sampai ke lokasi. Apalagi hulu sungai Batang Kuranci ini terletak di antara dua perbukitan terjal. Akses jalan yang sempat terputus akibat banjir bandang November tahun lalu yang memutus jembatan antara Malalak Timur dengan Malalak Barat saat ini sudah tersambung kembali. Inilah pemirsa jembatan Bailey yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum bersama TNI Polri di Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam. Jembatan ini awalnya yang terputus akibat terjangan banjir bandang November tahun lalu ini sekarang sudah bisa berfungsi penuh awal Januari ini. Difungsikannya jembatan Bailey ini diharapkan bisa memperlancar akses masyarakat dan mobilisasi logistik korban bencana di Malalak. Dan untuk mengupdate informasi terbaru pasca bencana banjir bandang, sudah terhubung dengan kami rekan Haidir Azhar di Aceh Timur dan juga Wahyudi Agus di Padang, Sumatera Barat. Pertama kita ke rekan Haidir Azhar terlebih dahulu. Selamat siang Haidir, bagaimana kondisi terkini di sana pasca bencana yang melanda Aceh beberapa bulan belakangan ini? Silakan. Yasmin dan Demna, kami kabarkan dari lapangan dari Aceh Tengah bahwa 40 hari lebih bencana yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah hingga Banda Meriah hari ini mulai dilakukan berbagai macam pemulihan. Bahkan pemulihan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, warga pun hari ini sudah ikut bergotong royong dan bersama-sama melakukan berbagai cara untuk seperti membuat jembatan darurat dan bersama warga membantu warga. Hal ini dilakukan agar kondisi yang sudah sangat memprihatinkan pasca bencana akhir November tahun 2005 lalu ini bisa segera selesai. Sebab bencana ini sekarang sudah berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat yang lumpuh total. Karena hingga saat ini warga di wilayah bencana ini belum bisa beraktivitas normal disebabkan masih banyak akses jalan yang masih belum bisa diperbaiki. Dan itu kami kabarkan juga sampai hari ini ada 30 desa di Kabupaten Aceh Tengah ini masih terisolir. Terlambatnya terbukanya akses jalan ini juga karena masih kurangnya alat berat yang dimiliki oleh petugas di Kabupaten Aceh Tengah ini, sehingga aksesnya hari ini sangat sulit dibuka. Selain itu juga banjir longsoran kerap terjadi hampir setiap harinya di setiap titik yang hari ini sangat rawan seperti Ulsip Antara, Linge, bahkan di Kecamatan Bintang sendiri. Jadi saat hujan turun walaupun tidak lama 1-3 jam ini akan terjadi banjir susulan kembali Rehana dan Jasmine. Baik, Haidir tadi Anda sempat menyebutkan jika dikhawatirkan akan terjadi banjir kembali. Mungkin bisa Anda gambarkan juga kepada kami langkah apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah untuk agar hal tersebut ini dapat tidak terjadi lagi. Ya, mungkin langkah yang harus diambil pemerintah ya, sekarang hanya mengantisipasi agar warga diminta lebih waspada saat melintasi jalan-jalan dan rawan ataupun bukit-bukit yang mudah longsor. Karena hal ini bisa mengantisipasi bisa jatuhnya korban jiwa kembali pada saat banjir susulan. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri sudah beberapa kali berharap adanya bantuan alat berat dari provinsi ataupun pusat, sehingga semua akses jalan yang hari ini sangat berat, yang sangat lumpur, sangat tebal ini bisa kembali dibersihkan dan aktivitas warga mulai bisa dinormal kembali. Sebab
sampai saat ini banyak desa masih seperti di Kecamatan Rusip Antara. Baru kemarin terjadi longsor lagi, ada belasan desa di sana hari ini tidak bisa lagi diakses. Dan ini sangat diharapkan ada perhatian cepat dari pemerintah, baik itu ke provinsi maupun dari pusat sendiri. Karena kalau di Kabupaten Aceh Tengah sendiri, ini sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah timbunan longsor ini. Sebabkan tidak ada alat di kabupaten ini. Ariana dan Jasmine. Ya, Haidir, bagaimana dengan fasilitas umum di sana? Apakah ini kembali lumpuh dengan adanya banjir susulan? Iya, fasilitas umum di sini seperti sekolah juga ada puskesmas dan kantor desa juga banyak yang rusak. Puskesmas sendiri itu ada hampir 10 puskesmas itu hancur, dan seperti kantor desa ada belasan kantor desa juga hancur diterjang oleh banjir akhir November lalu. Selain itu juga laporan sementara dari BPBD Aceh Tengah ada 4.000 lebih rumah rusak total dan ada 4 desa hilang disapu banjir. Riana dan Jasmine. Baik, lantas bagaimana dengan pembangunan rumah untuk para korban yang ada di sana? Hingga saat ini pembangunannya seperti apa? Ya, untuk saat ini pembangunan ini masih sebatas wacana dan rencana. Karena sampai di hari ini belum ada titik yang sebenarnya di mana akan dibangun rumah hunian sementara kepada warga yang memang hari ini sudah kehilangan tempat tinggalnya. Maka warga juga sudah sangat berharap sebelum Ramadan ini rumah hunian sementara ini sudah siap dibangun, karena menghadapi bulan suci Ramadan nanti warga ingin beribadah dengan tenang di rumah yang di tenda-tenda yang terlihat. Baik, dari rekan Haidir Azhar, kita beralih ke rekan Wahyudi Agus yang juga sudah siap mengabarkan dari Padang, Sumatera Barat. Wahyudi Agus, jika di Aceh ini terjadi banjir susulan, bagaimana dengan kondisi terkini di Padang, Sumatera Barat? Ya, pemirsa apa kabar Indonesia Siang, perlu kami kabarkan bahwa memang di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang juga terjadi banjir bandang susulan yang berlangsung pada Jumat tanggal 2 dini hari yang kemarin. Nah, dampaknya adalah di lokasi tempat saya berada ini, terutama di Kelurahan Lampung Buki, Kampung Batu Busuk, bahwa satu ruas jalan yang berada di kampung ini juga dihantam oleh banjir bandang sendiri. Nah, selain daripada itu, selain di Kota Padang juga terjadi banjir bandang serupa di tanggal yang sama di Kabupaten Solok. Baik, nampaknya ini ada laporan dari Ada Wahyudi gangguan Agus. koneksi ya. Betul sekali, ada gangguan koneksi. Kita juga nanti akan tersambung lagi pemirsa, tapi selamat kembali bertugas karena kan tadi juga sudah ada laporan dari Haidir Azhar di Aceh Timur dan juga Wahyudi Agus di Padang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto ini menyerahkan bonus bagi para atlet dan pelatih peraih medali emas dan juga medali lainnya di SEA Games 2025 saat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah pemirsa, kita langsung ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk mengupdate informasi terbaru dari sana. Silakan. Karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti untuk kemudian disita, diantaranya dalam bentuk sejumlah uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian
uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%. Sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot 10.000 dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot 10.000 atau dibagi rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pak, sudah ada tanggal buat penahanan terhadap pihak terkait penahanan nanti kami akan update tentu secepatnya, karena KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif. Mas, penetapannya itu sejak kapan? Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Berarti secara resmi Pak Yakut sudah dijadikan tersangka dan ada yang bilang katanya sudah mengarah ke sini, Pak? Mengarah ke sini maksudnya? Dijemput gitu, Pak? Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pemeriksaannya lagi kapan, termasuk juga penahanannya, nanti kami akan update. Oke Mas, tadi untuk diulang lagi tersangkanya 2, Pak Yakut sama si staffnya itu. Ya, 2 tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu gimana? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang tersebut, ya. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk 2 tersangka ini. Mas, bisa di-share sedikit nggak sih peran staf ahlinya itu seperti apa dalam kasus ini sehingga perlu diserahkan menjadi tersangka? Ya. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Ya. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Berarti nanti akan dilakukan penahanan ya Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti ditahan. Nanti kami akan update. Mas, kerugian negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Nah, ini alasannya apa? Kenapa penetapan tersangka, sedangkan sebelumnya itu KPK menyatakan akan menetapkan tersangka setelah ada kerugian negara. Apakah ini gara-gara ramai pimpinan KPK ragu-ragu menetapkan tersangka sehingga buru-buru gitu, Mas? Ya. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Mas, tadi disebutkan ada pengembalian uang dari pihak PIHK itu udah bisa dirinci belum berapa kira-kira sejauh ini yang sudah diterima KPK, karena dari udah dari lama katanya akan dibuka tapi belum dibuka juga. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan
bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Nanti aja nunggu abang selesai deh. Dan itulah dia pemirsa keterangan dari jubir KPK di mana hingga saat ini KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.